Minangkabau diklaim Malaysia? Inilah fakta sebenarnya. Kontroversi apakah Malaysia mengklaim atau tidak. Selagi Malaysia tidak menyatakan Minangkabau itu originally Malaysia, bagi saya pribadi tidak masalah ya. Apakah orang-orang di Negeri Sembilan itu tidak boleh mengaku bahwa mereka orang Minangkabau? Apakah orang-orang di Negeri Sembilan itu tidak boleh mengatakan bahwa mereka bersuku dan berkebudayaan Minangkabau? Kan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyareksan sebuah video ya, geng ya, yang baru-baru ini telah viral ya, geng ya. Ada Miss dari Malaysia, Miss pokoknya kecantikan lah kayak gitu dari Malaysia yang menggunakan baju tradisi adat Minangkabau kayak gitu ya, geng ya. Dan banyak netizen-netizen ataupun tiktoker-tiktoker juga maupun dari Indonesia dan juga dari Malaysia bahwasannya katanya Minangkabau diklaim Malaysia. Benarkah? Dan ini dia membagi fakta sebenarnya, geng ya. Sepengetahuan Iki, geng, di Malaysia juga ada suku ataupun bangsa yang Negeri Sembilan kalau tak silap ya, geng. Di Negeri Sembilan itu banyak di sana rumah-rumah Minangkabau kayak gitu, geng ya. Dan kalian perlu ketahui juga, geng ya, Minangkabau ini bukan cuma di Indonesia saja. Dulu sebelum Indonesia dan Malaysia itu merdeka, orang Minangkabau itu merantau mungkin ke negaranya, apa, negara ke Malaysia ataupun ke Semenanjung kayak gitu ya, geng. Semenanjung Malaysia kayak itu. Semenanjung lah, pokoknya ke Nusantara kayak itu, merantau kayak itu, mencari tahu saudara-saudaranya. Kan Melayu tuh terbagi banyak kayak gitu ya, geng ya. Mungkin tradisi dari Minangkabau itu dibawa ke Malaysia. Dan apa salahnya sih orang keturunan Minangkabau ini menyebut tentang hal itu? Cuma berbeda warga negara saja, kayak gitu. Apa masalahnya? Terus dipermasalahkan oleh para netizen dan juga konten kreator. Mentang-mentang, apa namanya, Minangkabau ini juga ada di Indonesia, kayak gitu. Padahal orang Minangkabau itu ada juga di Malaysia, itu keturunan juga dari Minangkabau Indonesia, kayak gitu, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Minangkabau diklaim Malaysia? Hmm? Inilah fakta sebenarnya. Pada acara National Costume Show, Miss Cosmo tahun 2024, 19 September, perwakilan Malaysia menggunakan kostum ciri khas Minangkabau dan diklaim dari Negeri Sembilan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yuk disimak. 1. Raja pertama Negeri Sembilan, Raja Malewar, asli Pagaruyung, tahun 1773 sampai tahun 1795. 2. Sistem pemerintahan Negeri Sembilan, menganut adat Datok Perpatih Pagaruyung. 3. Warna Panji Marawa Minangkabau identik dengan bendera Negeri Sembilan. 4. 9 nama suku di Negeri Sembilan diambil dari nama daerah di Minangkabau. 5. Bahasa Negeri Sembilan identik dengan bahasa Minangkabau. Hanya berbeda dialek. Minangkabau dan Negeri Sembilan itu sudah ada sebelum Indonesia dan Malaysia ada, pahamkan. Halo guys, lagi rame ya soal ini nih. Ini nasional kostumnya Miss Cosmo Malaysia 2024 ya. Bertema adat Minangkabau pakaiannya ya, nasional kostum. Nah, ini pakaian kreasi sebenarnya. Jadi pakaian adat yang dipakai di acara adat tuh nggak ada yang begini ya. Ini kreasi ya. Nah, saya punya dua komentar soal ini. Yang pertama mungkin soal pro kontra, apakah ini Malaysia mengklaim kebudayaan Minangkabau. Nah, bagi saya ya sebagai orang Minang yang sangat tahu bahwa di Malaysia itu ada namanya satu daerah, kalau di sana negara bagian ya, bernama Negeri Sembilan, yang di sana wilayah tersebut
kebudayaannya itu sama persis dengan yang ada di tanah Minangkabau di Sumatera Barat di Indonesia gitu ya. Nah, mereka sendiri, orang-orang Negeri Sembilan itu sendiri, mereka sadar dan tahu betul bahwa nenek moyang mereka atau kakek nenek deh, jangan nenek moyang dulu yang kesannya ribuan tahun gitu ya. Ya kakek nenek deh, mereka tuh berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia gitu ya. Makanya bahkan sampai sekarang itu orang Minangkabau di Sumatera Barat masih ada yang berhubungan kekerabatan itu masih terlacak sampai ke Negeri Sembilan gitu loh. Oh ini saudaranya, oh ini satu kakek, ini satu nenek, masih ya. Nah itu soal kontroversi apakah Malaysia mengklaim atau tidak. Selagi Malaysia tidak menyatakan Minangkabau itu originally Malaysia, bagi saya pribadi tidak masalah ya, karena di sana banyak juga saudara-saudara saya sesama orang Minang itu di Negeri Sembilan itu sudah satu wilayah itu Minangkabau, kebudayaannya memang Minangkabau itu satu wilayah gitu. Jadi mereka bukan seperti yang berdiaspora di daerah-daerah kecil yang sepertinya tidak terlihat gitu. Memang satu negara bagian itu kebudayaannya Negeri Sembilan itu Minangkabau gitu. Dan orang Negeri Sembilan sendiri sadar dan tahu betul bahwa mereka adalah turunan orang-orang yang merantau dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau fokus ke pakaiannya ini nih. Saya benar-benar takjub ya. Ini pakaian kreasi yang dikatakan terinspirasi atau memakai kebudayaan Minangkabau ya. Saya salut nih, pakaiannya kayak begini nih, masih menjaga norma kesopanan, nggak ada yang namanya ketat, menunjukkan lekuk-lekuk tubuh, transparan, bahkan tidak menampakkan bagian-bagian tubuh seperti gitu ya, seperti ini. Nah ini sangat saya apresiasi. Kenapa sangat saya apresiasi? Karena di dalam negeri ya, desainer khususnya yang desainer luar Sumatera Barat, mungkin di Sumatera Barat ada 1-2, tapi istilahnya masih bisa lah diawasi oleh lembaga adat di Minangkabau. Nah desainer di luar Sumatera Barat nih, khususnya di pulau-pulau lain ya, yang sering mengangkat tema pengantin Minang lah, tema pakaian adat Minang lah, itu sering terlupakan hal-hal ini, bahwa pakaian adat Minang ya, pakaian adat Minang boleh dikreasikan, boleh sekali, sangat-sangat boleh. Tapi syaratnya ya, adat Minang itu kesopanan, norma keibuan itu sangat-sangat tinggi. Silakan mau berkreasi kayak apapun, tapi jangan menciderai pakaian yang bernuansa Minang dengan desain-desain yang kurang sopan begitu ya. Ya kalau mau sebut saja ya, beberapa artis selebritis ibu kota ya, yang katanya keturunan Minang, terus pas resepsi menikah pakai suntiang. Tapi yang sangat mengganggu pemandangan mata orang Minang nih seperti saya ya, pakai suntiang di kepala, tapi bajunya itu ketat, menerawang sampai kelihatan warna kulitnya seperti apa, dan bahkan ya sampai ada yang memperlihatkan belahan dada. Itu yang sangat-sangat membuat orang Minang tidak nyaman ya. Seperti kok adat kita dibikin kayak begitu gitu ya. Nah, ini nih desainer-desainer Indonesia ya dalam negeri harus belajar dari sini ya. Boleh berkreasi, sangat-sangat boleh, tapi norma kesopanannya dijaga. Itu ini nih, itu 2 poin yang mau saya sampaikan. Halo Mbak, saya rasa pembahasan Mbak sudah jauh melenceng ya, sudah tidak ada kaitannya lagi sebenarnya sampai bawa-bawa masalah kedaulatan gitu ya. Nah sekarang oke lah kita ikutin argumennya Mbak gitu, kedaulatan. Saya tanya, apakah orang-orang di Negeri Sembilan itu tidak boleh mengaku bahwa mereka orang Minangkabau? Apakah orang-orang di Negeri Sembilan itu tidak boleh mengatakan bahwa mereka bersuku dan berkebudayaan Minangkabau? Kan tidak. Karena mereka orang-orang Minangkabau. Hanya saja mereka berbeda kewarganegaraan dengan orang Minangkabau yang ada di Sumbar.
sama dengan Melayu, Mbak. Melayu, ya, suku bangsa Melayu. Sekarang suku bangsa Melayu itu jauh adanya sebelum ada Indonesia dan Malaysia berdiri. Nah, ketika Indonesia dan Malaysia berdiri, apakah kita dengan Malaysia berebutan mengklaim adat dan kebudayaan Melayu? Enggak kan? Melayu itu terbagi dua. Nah, sama kasusnya dengan Minangkabau. Minangkabau juga dengan berdirinya Indonesia dan Malaysia itu terbagi menjadi dua. Terpisah kewarganegaraannya tapi masih sama-sama Minangkabau, sama dengan Melayu. Melayu ada Melayu Indonesia, ada Melayu Malaysia. Eksis, dua-duanya eksis, dan dua-duanya boleh mengatakan bahwa adat dan kebudayaannya sama-sama Melayu, sama dengan Minangkabau, begitu Mbak, gitu. Cuman mungkin karena selama ini tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang ngeh ya. Tapi kami sebagai orang Minangkabau itu sudah tahu dari kecil, sudah dikasih tahu sama orang-orang tua kami, gitu. Bukan hanya Melayu yang terbagi dua dengan adanya Indonesia Malaysia, tapi Minangkabau juga. Gitu Mbak, jadi jauh banget, nggak bisa dihubungkan dengan kedaulatan. Wow, luar biasa sekali penjelasan dari orang Minang sendiri, geng. Ini orang Minang sendiri, geng. Dengarkan sekali lagi para netizen dan para konten kreator ya. Ini orang Minang. Kayak gitu ya, geng. Ya, yang menyebut hal seperti itu. Jauh sebelum itu, Minangkabau itu terpecah dua. Bahkan mungkin menurut Ikinya juga terpecah tiga. Mungkin ada yang di Thailand juga mungkin kayak gitu ya. Ikinya kurang tahu juga tentang hal itu karena Ikinya belum pernah datang sendiri ke Thailand. Kalau ke Negeri Sembilan sih pernah dulu kayak gitu ya kayaknya jalan-jalan bersama bos kayak gitu ya geng ya. Namun kalau ke Thailand belum kayak gitu geng ya. Dan pernyataan dari orang Minang sendiri itu tidak mempermasalahkan tapi dia menyebutkan bahwasannya tidak menyebutkan negara ini punya negara Malaysia, bukan, dia cuma Minangkabaunya dibawa. Memang keturunan di Malaysia Negeri Sembilan itu memang banyak dari Minangkabau Indonesia kayak gitu ya. Jadi sebelum itu sebelum Indonesia dan Malaysia ini dijadikan sebuah negara, Minangkabau itu sudah berada di Negeri Sembilan dulu kayak gitu, geng. Jadi jangan bilang apa Malaysia mengklaim Minangkabau. Waduh, waduh, dapat ide dari mana tuh untuk mencari kesalahan, untuk menjerumuskan keburukan tuh. Wah, 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 ini bahaya banget ya, geng ya. Makanya Ikinya tuh di sini tuh bukan menjilat dan bukan memperbela di satu sama lain supaya tidak ke anak cucu kita tuh tidak buta dengan sejarah kayak gitu ya. Ataupun tidak dibutahi para konten-konten kebencian kayak gitu ya, geng ya. Makanya Iki meluruskan mana yang bengkok kita luruskan seperti itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bermanfaat lah dan semoga tidak kicau lagi tentang klaim dan mengklaim. Aduh, kita ini disebut serumpunnya seperti itu. Dulu kita orang Indonesia tuh banyak merantau ke negara Malaysia ataupun negeri semenanjung kayak gitu ya, geng ya. Namanya juga bangsa Melayu dulu terpecah oleh para penjajah. Nah, semoga kalian paham lah sedikit ya. Para netizen juga silahkan komentar dekat bawah. Apa benda silahkan kritik ikinya dekat bawah juga. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.